Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa cemburu kerap hadir dalam perasaan diri Anda, di mana rasa ini timbul karena rasa yang tidak suka jika orang yang Anda sayangi lebih memilih orang lain dibandingkan Anda. Di dalam bahtera rumah tangga, rasa cemburu terhadap pasangan merupakan fitrah manusia yang bisa datang kapan saja. Di mana jika rasa cemburu tidak ada, bahkan hal tersebut sangatlah dikhawatirkan. Bisa jadi pasangan Anda tidak memiliki rasa kasih dan sayang yang begitu besar terhadap Anda. Dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rasa cemburu kerap diperlihatkan oleh istri Nabi, terutama bagi Ummu Aisyah yang memang memiliki rasa cemburu yang lebih besar dibandingkan istri-istri Nabi lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbali, Imam An-Nasai, dan Imam Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sungguh ada sifat cemburu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat cemburu yang disertai dengan keraguan-raguan, dan ada pula sifat cemburu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rasa cemburu yang tanpa disertai rasa keraguan-raguan lagi." Cemburu di dalam Islam sebenarnya diperbolehkan, asalkan jika rasa cemburu yang timbul tidak memiliki sifat yang berlebihan hingga menyebabkan pertengkaran di antara keduanya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang istri yang bernama Aisyah, beliau merupakan sesosok istri yang memiliki rasa cemburu yang besar kepada Nabi, terutama untuk istri-istri Nabi lainnya. Namun, hal tersebut tidaklah dilarang, justru menjadi tolak ukur rasa cintanya kepada Nabi yang begitu besar. Hal ini berkaitan dengan keutamaan Khadijah, istri Rasulullah yang begitu beliau sayangi. Namun, bagaimana jika rasa cemburu tersebut sudah melewati batasnya? Misal seorang istri yang memiliki rasa cemburu buta terhadap suaminya hingga ia melakukan apa saja untuk menjaga suaminya dari perempuan lain. Adakah bahaya cemburu dalam Islam? Berikut pembahasannya mengenai bahaya cemburu dalam Islam yang memang harus Anda ketahui dan pahami secara betul. Namun, sebelumnya silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Bagikan juga video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan satu lagi, tonton video ini hingga habis biar tidak salah paham. Yang pertama yaitu rasa percaya yang berkurang. Saat rasa cemburu mulai menyapa pada diri Anda, tentu kepercayaan yang semula Anda tanamkan kepada pasangan secara perlahan mulai berkurang dengan sendirinya. Hal inilah yang ditakutkan dalam kehidupan rumah tangga, di mana apabila rasa percaya terhadap pasangan mulai berkurang, tentu akan berakibat fatalnya kehidupan rumah tangga yang selama ini Anda bina. Yang kedua, ragu terhadap pasangan. Cemburu bisa timbul karena ada dugaan yang jelas terhadap pasangan, maka rasa cemburu yang seperti inilah yang masih dalam tahapan yang wajar. Namun apabila keraguan yang engkau tanamkan kepada pasangan tanpa adanya landasan atau tuduhan yang kuat, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ada jenis cemburu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada pula cemburu yang dibenci olehnya, yaitu cemburu yang didasari atas tuduhan atau sangkaan. Sedangkan cemburu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu cemburu yang tidak dilandasi dengan keraguan." Sunan Al-Baihaqi. Yang ketiga yaitu menimbulkan persepsi yang buruk. Kecemburuan terhadap pasangan bukan hanya mengurangi rasa percaya kepada mereka, melainkan juga menimbulkan persepsi yang buruk kepada pasangan kita. Hal ini juga telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah apabila mereka ditimpa rasa was-was yang berasal dari syaitan, maka mereka langsung mengingat kepadaku. Maka dari itu pula mereka akan melihat kesalahan-kesalahan." Quran Surat Al-A'raf ayat 201.
Yang keempat, memicu kemarahan. Dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa Sa'ad bin Ubadah menyatakan, "Seandainya aku telah melihat seorang laki-laki bersama istriku, maka aku akan memukulnya dengan sisi pandangku yang sangat tajam." Saat mendengar perkataan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak herankan kalian terhadap kecemburuan Sa'ad. Jika aku berada di posisinya, maka aku akan lebih cemburu daripadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih cemburu lagi dari apa yang ada pada diriku." Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima yaitu ancaman dosa. Saat kemarahan mulai ada di dalam rasa cemburu yang engkau tanamkan, maka hal tersebutlah yang mengancam dosa bagimu. Hal inilah yang paling ditakuti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saat seseorang memiliki rasa cemburu berlebih kepada pasangannya, maka bukan nikmat atas pahala yang mereka dapatkan, melainkan justru dosa yang terus bertumpuk dari rasa marah yang mereka tanamkan pada dirinya. Seperti halnya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang beriman, jauhkanlah dirimu dari kebanyakan prasangka, sesungguhnya yang demikian itu adalah dosa." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang keenam, berburuk sangka terhadap pasangan. Berburuk sangka terhadap pasangan tidak hanya memicu pertikaian di antara keduanya, melainkan juga menimbulkan rasa yang kurang baik di dalam diri mereka, di mana sifat inilah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan janganlah engkau iri hati terhadap apa yang telah aku karuniakan terhadap sebagian dari kamu, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segalanya." Quran Surat An-Nisa ayat 32. Yang ketujuh yaitu adanya luka dalam hati. Saat prasangka sudah ada di dalam hati, maka kecemburuan juga semakin menjadi-jadi. Hal inilah yang menimbulkan adanya luka dalam hati kita, di mana saat kita merasa benci terhadap seseorang, tentu luka hati juga akan tertanam pada diri kita. Untuk itu, Islam melarang bagi mereka yang memiliki sifat cemburu yang berlebih kepada pasangannya. Yang kedelapan, memicu timbulnya permasalahan baru. Kecemburuan yang besar bukan hanya menyakiti di antara satu pasangan kita, melainkan juga dapat memicu timbulnya permasalahan baru di dalam rumah tangga. Yang awalnya hanya sebuah prasangka kecil bisa semakin besar dengan rasa cemburu yang meluap di dalamnya. Hal inilah yang harus dihindari ketika cemburu sudah membutakan hati kita. 9. Komunikasi yang semakin buruk. Cemburu bukan hanya menimbulkan permasalahan baru di dalam rumah tangga, melainkan juga memperburuk komunikasi di antara keduanya. Apabila komunikasi sudah tidak terjalin seperti sedia kala, maka sebaiknya ada pihak penengah agar rasa cemburu tidak menimbulkan permasalahan yang berujung ke tanduk pertikaian. 10. Yaitu menimbulkan pertikaian di antara keduanya. Saat rasa cemburu sudah membutakan mata hati Anda, maka rasa sakit hati akan tertanam pada diri Anda. Tidak hanya mengurangi keharmonisan di dalam rumah tangga, melainkan juga berimbas ke pertikaian di antara sepasang suami dan istri. Hal inilah yang sangat dilarang dalam Islam, di mana sebuah rumah tangga yang seharusnya dibangun dengan rasa cinta dan kasih, justru berujung ke dalam jurang kehancuran. 11. Menyebabkan kehancuran. Bukan hanya ketidakharmonisan di dalam rumah tangga, melainkan juga adanya permasalahan baru yang terus diungkit-ungkit. Apabila rasa cemburu sudah mengarah ke sesuatu yang tidak wajar dan justru menimbulkan permasalahan baru di dalam keluarga yang menyebabkan kehancuran, maka setidaknya ada salah satu pihak yang mencoba untuk mengalah demi keutuhan bahtera rumah tangga yang Anda bina selama ini. 12. Yaitu haramnya masuk surga. Memiliki sifat cemburu terhadap pasangan memang dibenarkan dalam Islam, namun tidak bagi mereka yang memiliki sifat cemburu hingga berlebih atau cemburu buta.
Sifat cemburu yang seperti inilah yang akan memicu terjadinya kehancuran di dalam rumah tangga hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bagi mereka untuk menikmati surganya. Seperti halnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 golonganku yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkannya masuk surga, yaitu mereka pecandu kham, mereka yang durhaka kepada orang tuanya, dan mereka yang membiarkan kefasikan dan kekafiran di dalam rumah tangganya. Hadis riwayat An-Nasai. Dan yang ke-13 yaitu adanya pihak yang tersakiti. Bukan hanya dari kedua belah pihak yang merasa tersakiti, melainkan akan ada pihak lain yang akan tersakiti dari rasa cemburu yang ada dalam diri Anda. Hal inilah yang bisa memicu adanya pertengkaran yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya cemburu dalam Islam diperbolehkan selama hal tersebut masih dalam batasan yang wajar. Hal tersebut juga terjadi dalam kehidupan pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Aisyah istrinya, di mana dalam sebuah hadis sahabat Anas bin Malik menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumah salah satu istrinya. Anas berkata, "Menurutku adalah istrinya Aisyah." Lalu, salah satu dari istri beliau mengantarkan sebuah makanan dengan mengutus seorang sahabat lainnya. Namun pada waktu itu, istri beliau marah dan melempar piring sehingga terbelah menjadi 2. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ibu kalian sedang dalam keadaan marah." Lalu beliau menyatukan kedua pecahan piring tersebut dan merapikan makanannya seraya mengatakan, "Makanlah kalian," dan para sahabat pun memakannya. Di dalam Islam cemburu memang diperbolehkan selama hal tersebut tidak menimbulkan bahaya di dalam keretakan rumah tangga. Semoga informasi mengenai bahaya cemburu dalam Islam ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.